Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada seluruh jajaran takmir Masjid Ar-Rahman, yang saya hormati para sesepuh, para alim, para ustadz, para kiai, para imam Masjid Ar-Rahman Kauman Gombong, dan juga Bapak Ibu sekalian hadirin jamaah salat maghrib Masjid Ar-Rahman rahimakumullah. Alhamdulillah sehat saja Pak. Diajak untuk menikmati nikmat sehat ya. Ini sesuai dengan bahasan ini sebenarnya jadwal telepon Pak Yai Said ya, Pak Yai Saleh Said. Saya ini menggantikan karena beliau berhalangan hadir, sedang di Jawa Timur. Semoga urusan beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, melanjutkan tadi sedikit yang disampaikan oleh Pak Muhrodi terkait dengan nikmatnya. Nikmat niku bisa juga dibagi menjadi tiga ya. Minten Pak? Tiga ya, tiga. Yang pertama nikmat jasmani. Berarti nikmat itu dirasakan oleh fisik kita, secara fisik. Ada yang kedua yaitu nikmat nafsani. Napa? Nafsani, nikmat yang dirasakan oleh nafsu kita. Dan yang ketiga nanti nikmat yang paling tinggi, nikmat ruhani, nikmat yang dirasakan oleh ruh kita. Apa itu nikmat jasmani, nikmat jisim, nikmat fisik? Ini yang nikmat yang dirasakan oleh fisik kita. Kita makan. Yang merasakan makan apa? Lidah ya. Makan itu sebenarnya apa saja yang kita makan masuk di perut rasanya masih ada betul? Betul. Jadi kita nekat makan apa itu sebenarnya nafsu mulut, nafsu lidah itu pengennya lidah ya, pengennya lidah. Orang makan sop ya atau makan nasi terus ada ayamnya, itu sebenarnya ya sama saja di perut ya, masuknya di perut sama saja. Saya dulu punya teman pesen Pak di restoran, pesen yang datang nasinya dulu. Biasanya kalau kita makan di rumah makan itu yang datang nasinya dulu ya, lauknya masih digoreng, entah ikannya masih nyari nggak tahu, lama sekali. Akhirnya dia kelaparan, dimakanlah ini apa nasinya dulu dimakan. Begitu lauknya datang nasinya udah habis, tinggal makan lauknya. Kata temennya ketawa, kamu ini aneh, kok makan kok nasi dulu? Kata dia jawabannya, di dalam tetap nyampur katanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu nikmat jasmani. Maka kadang ada orang yang nggak bisa, saya itu seringkali nggak bisa menahan nikmat jasmani. Mulutnya pengen makan pedes, padahal perutnya tidak kuat, nuruti mulutnya, wes pokoknya pengen makan pedes, makan yang pedes. Habis itu akhirnya diare, nggak kuat perutnya. Ini namanya nikmat jasmani, apa yang dirasakan oleh lidah. Terus termasuk juga banyak, tidak hanya lidah, misalkan kita mendengarkan sesuatu, ya, ini termasuk nikmat jasmani, telinga kita, ya, dan yang lain sebagainya. Ada yang kedua itu nikmat nafsani, nikmat yang dirasakan oleh nafsu kita. Ini lebih tinggi. Tidur itu namanya nikmat jasmani karena kita merasakan nyenyaknya tidur. Tapi ada orang-orang yang berani untuk tidak tidur hanya untuk melihat, menonton sepak bola. Loh, orang nonton sepak bola itu coba yang nikmat apanya? Apa dia ikut dapat uang? Ya enggak kan? Ya, apa terus dia kenyang? Ya enggak kan? Itu tapi ada kenikmatan nafsunya, ya.
Nah, kenikmatan nafsani ini lebih tinggi daripada jasmani, sehingga banyak orang yang berani mengorbankan nikmat jasmaninya untuk kenikmatan nafsaninya. Tadi itu banyak yang kadang geger sama istrinya hanya karena belani sepak bola. Ada yang mau berlapar-laparan, berpanas-panasan, tubuh kita kena panas seneng mboten? Mboten kan ya? Enggak seneng. Tapi ada yang rela berpanas-panasan, rela bayar, rela macam-macam hanya untuk mancing. Ini namanya nikmat nafsani. Padahal nanti kalau dapat ikan, ya ikannya ya dikasih orang. Kadang ada yang mancing mania itu ikannya ya terus dikembalikan ke laut. Bukan nggak ada nikmat jasmaninya nggak ada, tapi nikmat nafsani. Ini kenikmatan yang lebih tinggi daripada nikmat jasmani. Yang ketiga itu kenikmatan ruhani. Nah ini Pak, kenikmatan ruhani ini adalah kenikmatan yang merasakan itu ruh kita. Ini yang harus kita cari, ini yang harus kita rasakan. Karena yang merasakan ruh, yang merasakan batin, dalam bahasa kitabnya namanya basiroh, mata hati kita yang merasakan keindahan kenikmatan itu. Maka kenikmatan ini dirasakan oleh seseorang ketika dia sholat, ketika dia bermunajat, ketika dia membaca Al-Quran, ketika dia bersedekah, ketika dia menolong orang lain. Ini namanya kenikmatan ruhani. Ya, kapan hari itu beredar video si Bill Gates. Tahu Bill Gates betul jenengan? Itu orang termasuk salah satu orang terkaya di dunia ya, yang punya Microsoft. Bill Gates itu salah satu kenikmatan yang dia rasakan di dunia ini yang tidak ada duanya, itu adalah ketika dia ada seorang dia lewat di ceritanya itu, dia pas di stasiun ada seorang anak kecil. Nah, anak kecil itu dia jualan koran, ya, jualan koran, ceritanya ngoten. Jualan koran, lah si Bill Gates, oh ya sini saya beli korannya. Begitu dibeli korannya, ternyata uangnya terlalu besar, nggak ada kembaliannya. Kata si anak ini, ya sudah untuk Anda saja. Jadi si Bill Gates ini tanya, jenengan kalah kaya dengan siapa? Saya kalah kaya dengan seorang anak kecil. Terus dia jualan koran, dibeli korannya sama si Bill Gates, uangnya kebesaran, si anak kecil bukan mencari kembalian, tapi ya sudah korannya untuk jenengan. Lalu satu saat terjadi lagi hal yang sama, ya sudah korannya untuk jenengan, bukan hanya untuk Bill Gates, orang lain, pokoknya nggak punya kembalian, ya sudah korannya untuk jenengan. Akhirnya satu saat ditanya, kamu melakukan itu? Iya, saya suka melakukan ini. Akhirnya suatu saat, waktu itu Bill Gates belum kaya. Begitu Bill Gates sudah kaya raya, dia mencari si anak ini tadi. Dia hatinya penasaran, anak buahnya suruh nyari si anak ini tadi. Ketemulah si anak ini, sudah agak dewasa. Agak dewasa, ketemu, diundang ke kantornya. Kamu tahu nggak siapa saya? Kata Bill Gates. Ya nggak tahu. Emang kenapa? Katanya. Saya dulu yang pernah kamu kasih koran waktu di stasiun. Terus apa? Sekarang saya pengen balas budi kamu. Kamu mau apa? Wah, ditawari. Kamu mau apa? Langsung saya kasih sekarang. Mobil Gates orang terkaya. Kata si anak kecil ini, jenengan kamu nggak bisa membeli kenikmatan saya memberi. Dulu saya memberi kamu pas waktu saya nggak punya. Sekarang kamu mau memberi saya pas kamu punya uang. Enggak, saya enggak mau. Kata si anak kecil, kata si Bill Gates, saya kalah kaya dengan anak itu. Lah, si anak ini merasakan kenikmatan memberi, namanya kenikmatan ruhani. Ada orang terkadang tersesat mencari jalan atau kehujanan, terus kita, Pak, hujan, monggo mampir. Nah, terus kita merasa senang karena menolong orang. Ini namanya kenikmatan ruhani gitu. Ada orang nggak bisa makan, terus kita bisa ngasih makan dia, terus kita merasa senang, alhamdulillah tadi saya bisa bantu orang untuk makan. Ini kita merasa senang, kepuasan itu namanya kepuasan ruhani. Nah, kepuasan ruhani ini yang harus mulai kita munculkan.
Karena kalau kita tidak bisa merasakan itu, berarti mata batin kita belum on, belum normal. Kembali lagi seperti orang yang tadi Pak, orang yang merasakan nikmat jasmani, makan, tadi saya contohkan makan. Ada orang, kemarin istri saya itu sakit berapa, 3 apa 4 hari. Senengannya itu bakso. Kalau pas sehat itu punya moto, pokoknya saya kalau sama bakso nggak ada matinya, nggak ada blengere. Kenapa kalau bahasa sininya? Nggak ada bosennya kalau sama bakso katanya. Oh bener ya, saya bilang gitu. Bener. Akhirnya pas sakit itu saya belikan bakso. Enggak. Kenapa? Katanya nggak ada bosennya sama bakso. Iya itu pas waktu sehat katanya. Ini namanya orang pas waktu sakit, bukan baksonya yang berubah, tapi lidahnya, perasanya yang berubah. Sehingga bahkan sesuatu yang sebenarnya enak menurut dia ketika sehat menjadi tidak enak. Pun begitu ketika kita sholat kok rasanya hampa. Bukan sholatnya yang bermasalah, tapi perasa batin kita yang bermasalah sehingga tidak merasakan nikmatnya sholat. Diimami bacaannya agak panjang dikit, imami jelas bacaan panjang-panjang. Ini berarti perasanya ada yang salah. Meskipun imam juga sebenarnya nggak boleh terlalu panjang ya. Saya kalau ngimami itu ada standarnya. Saya lihat kalau maghrib nggak boleh panjang. Kalau isya itu saya pikir isya ini orang yang datang ke masjid udah siap panjang ini udah. Kalau maghrib bisa jadi orang mampir, orang apa, saya nggak panjang. Tapi kalau isya saya bikin agak panjang. Subuh saya bikin lebih panjang karena saya subuh orang sampai datang ke masjid subuh itu berarti sudah siap. Wah ini siap panjang berarti. Saya panjangkan lagi lebih panjang. Tapi kalau maghrib jangan panjang-panjang, apalagi zuhur asar, orang mampir sholat mau ke pasar lagi malah dibikin panjang. Wah, pelanggaran nanti kalau kata Rasulullah itu pelanggaran imam seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nah ini perasa batin kita ini yang perlu kita asah. Perasa batin kita yang disebut basiroh ini yang perlu kita latih untuk mulai merasakan nikmat ruhani. Sehingga kemudian istilahnya Al-Quran untuk orang-orang kafir yang tidak mau lagi mendengarkan kebenaran, tidak mau menerima kebenaran, bukan kebenarannya yang salah, tapi summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Dasar wong wis tuli budek napa, terus bisu, terus napa satunya lagi apa nama, summun bukmun umyun, buta. Jadi karena dia tidak bisa melihat, bukan barangnya nggak ada, tapi dia tidak punya kemampuan untuk melihat. Bukan suaranya yang tidak ada, tapi dia tidak punya kemampuan untuk mendengar. Apa Ibu sekalian, maka harus mulai kita latih. Nah, dalam melatih diri kita melakukan ibadah itu ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama ini oleh Abu Bakar, 3-tiganya ini disebut ibadullah ya, yang qasimu ila salasati asnafin. Hamba-hambanya Allah itu paling tidak terbagi kepada 3 golongan, kata Abu Bakar As-Siddiq. Sinfun ya'budunallaha ala sabilil khauf. Ada satu golongan yang dia ini mengabdi kepada Allah dengan perasaan takutnya. Ya. Wa sinfun ya'budunallaha ala sabilir raja. Ada satu golongan yang dia mengabdi kepada Allah dengan rasa harapnya. Ini beda. Yang merasakan khauf, merasakan takut kepada Allah. Saya ambil contoh, ada orang mau melakukan dosa, mau ngerasani. Wah, mau ngerasani, terus dia ingat, Masya Allah, nanti di akhirat itu orang kalau ngerasani siksanya, itu lidahnya akan digantung. Wah, misalkan begitu.
Nanti orang kalau ngerasani itu sama Allah diibaratkan orang yang memakan daging mentah. Orang kalau ngerasani itu siksanya luar biasa. Dia takut sekali. Sudahlah, saya nggak ngerasani. Dia menjauhi keburukan karena takut kepada siksa Allah. Waktunya sholat, dia mau ngendi-ngendi, mau nanti sholatnya. Dia takut, jangan-jangan nanti pas saya tidak sholat, saya mati. Pas saya belum sholat, saya mati. Sehingga saya mati dalam keadaan belum sholat. Takut. Akhirnya dia sholat. Ini namanya orang-orang yang menjalani mengabdi kepada Allah dengan rasa takutnya. Dia takut. Takut kalau diazab oleh Allah, takut siksanya Allah nanti di neraka, takut murkanya Allah. Sehingga dia takut. Karena takut maka dia menjauhi keburukan dan berupaya sebaik mungkin dalam melakukan kebaikan. Rasa takut ini baik untuk orang-orang yang dia suka sembrono, yang dia suka kembali kepada kemaksiatan. Jadi kita cek diri kita. Kalau kita itu suka kepada kemaksiatan, suka sekali kepada kemaksiatan dan suka melakukannya, entah kemaksiatan yang sifatnya batin ataupun kemaksiatan yang sifatnya zahir. Kemaksiatan itu sebenarnya lebih parah yang batin daripada yang zahir. Yang batin itu apa? Syirik itu yang paling besar. Ya, kalau kita insya Allah buatan lagi syirik ya, insya Allah buatan. Yang di bawahnya syirik apa? Riya. Napa? Sum'ah itu amalnya diomong-omong wong dengan niat pamer. Apa malih? Iri, dengki, benci, suka marah, merendahkan orang lain, ngerasani. Ini batin semua ini. Ini penyakit-penyakit batin yang kalau tidak dihilangkan itu akan membuat kita bangkrut nanti di akhirat, muflis. Yang zahir melihat kepada yang tidak halal, termasuk melihat kepada perempuan yang bukan mahramnya atau bukan istrinya. Dilihat. Biasanya bapak-bapak senang lihat istrinya apa senang lihat yang bukan istrinya, Pak? Istrinya tetangga ya. Nah, itu termasuk maksiat. Nah, cara kalau kita itu ternyata tipenya orang yang suka seperti itu, diperbesar rasa takutnya, Pak. Misalkan kita orang yang suka ngerasani, orang yang suka benci, jangan-jangan saya dicabut nyawa saya oleh Allah sebelum saya tobat sehingga mati saya su'ul khotimah. Takutkan, munculkan rasa takut di dalamnya. Ini namanya rasa khauf. Lah, orang kalau terlalu banyak rasa khauf padahal dia sudah baik, itu juga kurang baik. Orangnya sudah sholat tapi rasa khaufnya tinggi sekali. Jangan-jangan sholat saya nanti nggak diterima ya. Jangan-jangan terus dia rasa takut. Lah, yang seperti ini juga tidak baik. Maka untuk orang yang sudah tidak begitu banyak maksiat, yang sudah agak baik, nah ini kebanyakan dari kita, ya sudah banyak melakukan kebaikan, sudah jarang melakukan keburukan, maka harus seimbang antara khauf dan roja, antara harap dan takutnya sudah harus besar. Contoh, Imam Abu Bakar Asyibli itu seorang tokoh besar di dalam sejarah Islam. Beliau menyatakan, saya itu paling senang kalau mendengarkan ayat Allah, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Muhammad, sampaikan itu kepada orang-orang yang kafir, kalau mereka mau berhenti dari kekufurannya, aku ampuni semua dosanya. Jadi orang kalau kafir itu kok dia berhenti dari kekufurannya, syahadat, dosanya selama kafir langsung diampuni oleh Allah. Beliau langsung dengan rasa harapnya bilang begini, itu yang kafir saja kalau Islam langsung diampuni, apalagi kita yang Islam sejak kecil. Paham ya? Allah itu mau mengampuni orang yang kafir sekian puluh tahun, begitu Islam diampuni semua
dosanya selama kafir. Apalagi kita-kita yang Islam sejak kecil. Tentu Allah lebih mau mengampuni. Amal-amal kita yang mungkin kurang-kurang, mungkin bolong-bolong, sholatnya mungkin ingatnya dengan tidaknya ya banyak apa nih? Banyak sadarnya atau banyak enggak sadarnya ini. Tapi meskipun begitu, ini Allah pasti nerimalah, Allah maha baik. Nah, ini namanya roja, namanya sifat harap kepada Allah. Kalau kita sudah orang yang levelnya pertengahan, sudah banyak melakukan kebaikan, juga kadang masih keserempet di keburukan, kita harus tahu mana yang sedang kita pakai ini. Kita sedang pakai khauf atau pakai roja. Jangan sampai salah, karena kalau sampai salah nanti itu menjadi was-wasnya setan. Kita sudah sholat tapi terus, ini udah sholat tapi sholat saya diterima apa enggak ya? Akhirnya kita jadi nggak nyaman dalam sholat. Kita tidak nyaman dalam ibadah. Maka kata para ulama, untuk orang yang sudah posisi seperti ini, seimbangkan antara khauf dan roja, sebagaimana burung mengepakkan sayap kanan dan sayap kirinya secara seimbang untuk terbang ke langit. Maka gunakanlah sayap khauf dan sayap rojamu untuk terus kamu kepakkan dalam rangka berjalan menuju Allah. Yang terakhir namanya sinfun ya'budunallaha ala sabilil hub. Orang-orang yang mengabdi kepada Allah menggunakan rasa cinta. Rasa apa, Bu? Cinta. Jenengan masih cinta sama bapak-bapaknya? Sudah enggak ada. Bapak-bapak masih cinta sama istrinya, Pak? Cinta itu sama dengan iman. Samanya dalam hal apa? Cinta itu satu rasa yang tidak bisa dipaksakan, muncul di dalam hati kita, ya, tidak bisa dipaksakan. Itu satu-satunya yang memberi adalah Allah, ya, cinta yang sebenarnya, ya. Nah, cinta itu adalah kecenderungan di dalam hati kepada sesuatu yang dianggap baik, sesuatu yang baik atau yang dianggap baik. Maka kata kuncinya, karena cinta itu rasa kecenderungan di dalam hati terhadap sesuatu yang baik atau yang dianggap baik, maka hati-hatilah dalam menilai segala sesuatu. Jangan sampai kita keliru, sesuatu yang sebenarnya tidak baik kita anggap baik, maka bisa jadi kita akan mencintai itu. Sekarang banyak mbak-mbak itu yang ditipu oleh penjahat-penjahat cyber, ya, wajahnya cakep, dirayu begini-begini, begitu senang jatuh cinta, ternyata hanya diambil hartanya, minta dikirimi ini dan itu. Begitu sudah hartanya habis, si laki-lakinya minggat. Ini namanya keliru menilai sesuatu yang sebenarnya tidak baik, dianggapnya baik. Maka kita jangan pernah salah dalam menilai. Imam Al-Ghazali memberikan resep kepada kita. Orang cinta itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, bisa jadi orang itu suka kepada hidupnya. Manusia itu sebenarnya, Bu, itu kalau cinta kepada sesuatu, kebanyakan sebenarnya dia itu cinta kepada dirinya sendiri. Ini manusia itu. Manusia ngomong cinta itu sebenarnya banyak yang bohong. Dia cinta kepada sesuatu, sebenarnya dia cinta kepada dirinya sendiri. Ngomong sama istrinya, saya cinta sama kamu wahai istriku. Sebenarnya itu karena istrinya bisa memuaskan dia. Nggih mboten? Dia ngomong cinta sama anaknya karena anaknya bisa memuaskan dia. Memuaskan, ya, bisa senang dia anaknya berprestasi. Maka banyak orang yang kemudian tidak senang sama anaknya karena anaknya nggak bisa bikin bangga. Maka kemudian kalau dalam konsep parenting, konsep keluarga, itu orang seharusnya bisa mencintai anaknya tanpa syarat. Tapi kebanyakan dari kita itu kan cinta sama anak dengan syarat. Kamu harus pintar, kalau nggak pintar terus marah sama anaknya. Kamu harus baik, kalau nggak baik terus marah sama anaknya. Ibu-ibu anaknya mecahi piring, marah-marahi. Padahal mecahinya nggak sengaja. Ya. Bapak-bapak telat pulang, dimarah-marahi. Nah, kembali lagi,
kecintaan yang pertama manusia itu cinta kepada dirinya sendiri. Cintanya manusia kepada harta karena harta itu bisa memuaskan dia. Cintanya manusia kepada perempuan karena perempuan bisa memuaskan dirinya. Maka sebenarnya berarti manusia cinta kepada siapa? Dirinya. Nah, ketika manusia cinta kepada dirinya, kata Imam Al-Ghazali, seharusnya dia ingat yang membuat dia ada itu siapa? Berarti sebenarnya dia harusnya cinta kepada siapa? Karena Allah lah yang membuat dia ada. Allah yang membuat dia sehat. Kalau yang kita, misalkan orang senang dia sehat, kesehatanmu yang bikin Allah. Orang senang karena dia bisa punya mata melihat keindahan dunia, harusnya kamu lebih senang kepada Allah karena yang membuat itu Orang senang melihat pemandangan, harusnya berarti dia lebih senang kepada Allah karena Allah lah yang membuat pemandangan itu. Nah, maka dalam konsep cinta seharusnya kita sadar bahwasanya yang paling layak untuk kita cintai itu siapa? Allah. Karena Allah lah yang membuat segala sesuatu itu kemudian menjadi indah, menjadi terasa nikmat oleh kita. Tadi contohnya kita punya nikmat jasmani, itu bisa kita rasakan ya karena Allah membuat itu bisa. Nah, saya contohkan tadi ada bakso, tapi kalau lidah kita nggak bisa merasakan ya nggak nikmat. Berarti yang membuat kita bisa merasakan nikmatnya bakso apa? Allah kan? Dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini orang yang dengan kategori cinta kepada Allah, maka dia menghambanya kepada Allah ya sudah hanya dengan dasar cinta. Kalau orang sudah mengabdi kepada Allah dengan dasar cinta, maka dia sudah akan berani mengorbankan kenikmatan yang lain. Rasulullah itu sering ketika Aisyah ditanya, apa kenanganmu dengan Rasulullah? Ya, kenangan saya banyak. Yang indah, ya semuanya indah. Yang paling indah itu Rasulullah sering, ya. Rasulullah itu sering kalau malam hari itu pamitan sama Aisyah. Aisyah, izinkan saya untuk malam ini bersama dengan Tuhan saya. Itu Rasulullah pamitan, ya. Pamitan, izinkan saya malam ini bersama Tuhan saya. Apakah boleh? Oh iya, saya tentu pengen sebenarnya engkau temani, tapi saya juga seneng kalau jenengan bersama yang jenengan cintai, jawabnya Aisyah. Akhirnya Rasulullah nanti sholat semalaman sampai kakinya bengkak. Aisyah itu pernah menggoda, dalam tanda kutip menggoda Rasulullah. Aisyah itu kan masih muda ya. Nah, Rasulullah pas waktu sholat itu kakinya, karena kamar beliau begitu sempit, itu kakinya Aisyah itu agar Rasulullah bisa sujud itu nekuk, ya, dilipat begini. Nah, nanti kalau Rasulullah ke atas, Aisyah ditelujurno kakinya. Ini yang kemudian termasuk menjadi salah satu dalil, salah satu madhab. Itu nanti Rasulullah kalau turun, itu Aisyah kakinya diginikan, terus Aisyah naik lagi, Rasulullah sujud. Ini kemudian yang menjadi salah satu dalil menyentuh istri itu tidak batal, tapi menurut pendapatnya Imam Syafi'i tetap batal. Itu Rasulullah nggak menyentuh langsung, ada kainnya, gitu. Jadi itu ayat-ayatnya nanti di situ. Nah, Bapak Ibu sekalian, dan Aisyah itu dipamiti seperti itu. Aisyah cantik, Pak. Kalau kita itu kan ninggal istri karena istri nggak seberapa cantik. Beda. Loh, Aisyah itu cantik luar biasa, ya, cantik luar biasa. Jadi Rasulullah itu izin seperti itu. Nah, ini namanya Rasulullah mengorbankan, ya, kenikmatan kumpul sama istri. Itu kenikmatan nafsani, jasmani maupun nafsani, ditinggalkan demi kenikmatan ruhani. Karena sudah bisa merasakan rasa cinta kepada Allah. Nah, ini adalah kenikmatan yang tadi kita bahas, kenikmatan ruhani yang harus mulai kita rasakan, yang agar kita kemudian tumbuh rasa cinta kepada Allah. Jadi jenengan eling, kalau jenengan lihat putranya, lihat cucunya kok seneng, harus ingat ini yang mengadakan, yang menciptakan anak saya, yang menciptakan cucu saya, yang menciptakan istri saya itu Allah. Berarti seharusnya saya lebih cinta kepada Allah. Itu harus diasah.
Karena kata Rasulullah, tidaklah seseorang itu benar-benar beriman sampai dia punya rasa bahwa Allah dan aku lebih dia cintai daripada istri dan anak-anaknya, daripada hartanya. Coba kula panjenengan sudah lebih cinta Allah atau masih lebih cinta anak istri? Itu yang harus kita ukur. Ini yang harus kita ukur. Kalau Allah mengatakan A, anak istri kita nuntut B, kita perginya kemana? Ke A atau ke B? Wah, kalau kita masih ke B, berarti Allah tidak lebih kita cintai daripada anak dan istri kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sudah cukup. Ini kita buka pertanyaan. Mungkin ada yang bertanya. Saya simpulkan ngaji kita malam hari ini. Yang pertama, kenikmatan itu ada 3. Ada nikmat jasmani, ada nafsani, ada kenikmatan ruhani. Kalau jasmani dan nafsani itu kita sudah punya. Yang harus kita asah semakin rasanya tinggi adalah ruhaninya. Bagaimana ketika sholat kita bisa merasa nikmat, munajat merasa nikmat, berdoa merasa nikmat, ya. Maka berdoa itu jangan fokus ke apa yang kita minta, tapi fokuslah kepada siapa ini kita sedang berkomunikasi. Kadang kita berdoa itu kan fokusnya ke yang didoakan, apa ke yang siapa ini kita berkata. Jenengan kalau doa, jenengan fokusnya pengennya untuk dikabulkan apa kepada siapa jenengan menyampaikan ini? Biasanya kita itu fokusnya pengennya kepada yang kita doakan, yang apanya yang kita minta. Nah itu nanti bikin kecewa. Fokuslah kepada Allah. Rasakan kenikmatan berdialog, berkomunikasi kepada Allah, dan biarkan Allah yang lebih tahu tentang apa yang baik untuk kita memberikan apapun yang terbaik untuk kita. Karena bisa jadi yang baik itu justru bukan yang kita minta. Kemudian yang kedua, bahwa jalan kita menuju Allah bisa dengan jalan takut, rasa harap, dan dengan rasa cinta. Nah, ketiga-tiganya harus kita asah dan kita harus tahu kapan kita menggunakan itu. Jangan sampai kebalik. Ketika kita sedang maksiat, misalkan sedang maksiat terus kita ngomong, alah paling ya nanti diampuni sama Allah. Nah ini nggak boleh, nggak tepat ini. Wong lagi maksiat kok rasa yang sedang dimunculkan rasa rojak, nggak boleh. Ini membuat kita sembrono nanti, ya. Lah paling nantilah diampuni. Nah ini membuat kita jadi sembrono. Kalau sedang ada keinginan maksiat, munculkan khaufnya, munculkan rasa takutnya. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa annal adzabi huwal adzabul alim. Kasih tahu hambaku Muhammad bahwa aku ini Allah yang maha pengampun. Tapi kalau dia tidak baik, siksaku juga sangat pedih. Nah ini kita harus seimbang antara keduanya. Demikian, monggo kalau ada yang bertanya, masih ada beberapa waktu. Ini tadi untuk rasa cinta. Monggo. Cinta itu ada dua. Cinta yang pertama adalah cinta pada dirinya, yang kedua adalah cinta pada Allah. Nah yang ketiga belum tahu. Oh, ya. Yang ketiga, jadi begini, cinta itu terkadang tidak ada hubungan dengan dirinya. Nuwun sewu, jenengan kalau ada orang baik, jenengan senang nggak sama orang itu? Jenengan senang sama orang itu, nunggu orang itu ngasih jenengan apa? Ya pokoknya kalau ada orang baik saya senang. Misalkan ini di Jakarta ada orang baik nih, ya. Ada orang baik suka dermawan di sana. Kita langsung seneng nggak rasanya dengan orang itu? Seneng ya. Tanpa nunggu kita juga ikut termasuk orang yang dikasih. Ya. Ini namanya kecintaan kepada kebaikan. Maka yang perlu diingat kalau kita cinta kepada kebaikan, kepada keindahan, kepada kebaikan, maka ingat bahwa yang membuat seseorang itu baik juga Allah. Berarti sebenarnya cinta kepada apapun itu ujung-ujungnya yang paling layak untuk kita lebih cintai adalah Allah, karena semuanya itu terjadi atas izin dari Allah. Ngaten nggih? Itu untuk terkait cinta. Ngaten nuwun. Monggo ada yang bertanya?
orang yang maksiat masuk surga itu maksudnya gimana Pak? Iya. Terima kasih. Nggih, baik. Wonten malih? Nggih, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kan kalau kita beriman itu kan hati ada di hati dan dapat kita lihat, kita buktikan itu kan dengan umpama dia sholat, berarti kan dia beriman atau puasa dan sebagainya. Itu bisa dilihat kalau dia beriman pekerjaan itu. Nah, terus yang saya Nuwun sewu, diulangi. Halo? Diulangi sedikit. Kalau kita beriman itu kan pekerjaan hati iman itu. Nah itu kan bisa dilihat itu dari loh lahirnya kan Allah berfirman bahwa apakah kamu beriman sebelum aku uji. Dan diujinya itu kan kelihatan bahwa dia beriman apa enggak, ya kan? Nah, terus kalau rasa nikmat itu kan akan menimbulkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu kan. Yang saya katakan adalah nikmat itu kan pekerjaan hati. Bagaimana kita melihatnya, atau seperti tadi iman itu kita bisa melihatnya karena ini kan pekerjaan hati gitu. Nikmat. Ya kan kita ada bisa bahwa nikmat iman, nikmat Islam. Tapi bagaimana kita bisa melihatnya? Mohon penjelasan. Terima kasih. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini yang saya jawab yang pertama dulu ya. Jadi yang pertama maksudnya itu apa? Ada orang dermawan tapi kok malah masuk neraka. Ada orang maksiat kok malah masuk surga. Ada satu makalah dari Ibnu Athaillah Sakandari. Beliau menyatakan maksiatun awrathat maksiatun awrathat iftiqaran, ya, khairun min ta'atin awrathat izzan wa fakhran. Kemaksiatan yang kemudian berdampak kita merasa hina di hadapan Allah itu lebih baik daripada ketaatan yang kemudian justru berdampak kita sombong dan merasa baik. Jadi orang melakukan maksiat terus kemudian karena kemaksiatannya dia muncul rasa takut tadi, sehingga kemudian ya Allah saya takut pada azab-Mu, ya Allah saya takut pada ampuni saya, ya Allah. Dia muncul sekali, saya butuh sekali. Walau bahasanya Nabi Adam, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Kalau engkau tidak mengampuni saya, tidak merahmati saya, sungguh saya sangat rugi, ya Allah. Nah ini kemaksiatan yang justru dampaknya baik. Karena menjadikan dia merasa hina di hadapan Allah, merasa butuh pada ampunan dan rahmat Allah. Sebaliknya terkadang ada kebaikan, sebagaimana iblis itu sebelum iblis itu menjadi iblis dia adalah pelaku taat, dia taat kepada Allah. Tapi kemudian karena ketaatannya dia merasa lebih baik daripada Adam, sehingga merasa perintah Allah untuk dia hormat kepada Adam. Emangnya Adam siapa? Saya lebih baik daripada Adam. Nah, ketaatan yang kemudian mengantarkan kita kepada merasa lebih baik itu justru bahaya. Mengapa? Karena sombong, merasa lebih baik dari orang lain itu justru kemaksiatan hati yang Allah justru tidak suka. Ngerti ya? Sedangkan kemaksiatan zahir tapi kalau memunculkan di dalam hatinya kebaikan, rasa takut kepada Allah, rasa hina, itu justru Allah lebih suka. Makanya Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya menyatakan, kalau ada orang tampaknya baik, ya, tampak di luarnya baik, maka bisa jadi orang yang tampak baik ini di dalam hatinya muncul satu sifat yang Allah nggak suka, sehingga Allah tidak menerima kebaikannya. Bisa jadi ketika ada orang yang nampak buruk atau nampak maksiat, di dalam hatinya ada sifat yang baik yang Allah suka sehingga Allah mengampuni kemaksiatannya. Maka pesannya apa dari ini tadi? Kita
harus merasa la haula wala quwata illa billah. Makanya kalau kita diajak salat hayya 'alas shalah, jawabnya la haula wala quwata. Saya nggak punya daya, saya nggak punya kekuatan kecuali atas izin Allah. Sehingga kita bisa sholat, ya Allah ini nikmat darimu. Berarti tidak ada sesuatu yang boleh untuk saya sombongkan. Ketika ada orang yang belum sholat, kita sudah sholat, kita harus merasa ya Allah alhamdulillah Engkau berikan saya nikmat ini. Sedangkan dia yang belum baik, ya Allah berikanlah dia nikmat sebagaimana saya Engkau berikan nikmat. Sehingga Rasulullah mengajari kita kalau ada orang belum baik, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berikan dia hidayah juga. Untuk yang kedua masih cukup betul nih. Sudah, betul cakap ya. Betul cakap. Untuk yang kedua insya Allah dibahas di pertemuan karena yang kedua ini agak panjang. Jadi sedikit saya cuplik bahwa yang terkadang sesuatu itu tidak nampak. Nah, pun kita tutup saja. Sudah masuk waktu Isya. Semoga apa yang kita kaji menjadi sebab Allah ridho kepada kita semua dan kita mendapatkan hidayah hingga akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya.